Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kalian semua? Alhamdulillah. Nah, hari ini kita masuk semua ya. Alhamdulillah jika masuk semua. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Terima kasih. Ibu harap untuk pertemuan kali ini kalian semangat dalam mengikuti pembelajaran. Baik, Ibu akan menyampaikan pembelajaran hari ini yaitu tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan sekitarku, pembelajaran pertama. Pada pembelajaran pertama ini, kita akan belajar tentang pemanfaatan sumber daya alam dan cara menjaga sumber daya alam di lingkungan kita. Pada pembelajaran pertama ini, kita akan membahas tentang pemanfaatan sumber daya alam di lingkungan dan cara menjaga sumber daya alam di lingkungan sekitar. Nah, perlu kalian ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini telah memberikan kita rezeki yang melimpah, menyediakan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, hal tersebut sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Salah satunya di surat Yasin ayat 33. Sebentar, Ibu akan mengambil Al-Quran terlebih dahulu. Nah, materi yang kita pelajari hari ini terkandung dalam Al-Quran, yaitu pada Quran surat Yasin ayat 33 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyatul lahumul ardu maitah ahyainaha wa akhrajna minha khaban faminhu yaqulun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bumi yang mati atau tandus. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan biji-bijian. Maka dari biji-bijian itu kami makan. Jadi kesimpulan dari ayat tersebut adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita rezeki yang melimpah, salah satunya yaitu dengan menghidupkan bumi dan mengeluarkan biji-bijian. Dengan biji-bijian itulah kita bisa memakannya. Nah, jadi materi hari ini ada dan sudah terkandung di dalam Al-Quran. Baik, di sini Ibu akan menyampaikan materi. Nah, dengan tadi sudah dijelaskan mengeluarkan biji-bijian, dengan biji-bijian itu yang kita makan. Nah, salah satunya adalah padi. Ayo, siapa yang tahu padi? Iya, pinter. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Karena apa? Iya, pinter. Karena padi itu akan diolah menjadi beras. Kemudian beras akan diolah menjadi nasi. Nah, nasi tersebut adalah salah satu makanan pokok penduduk Indonesia. Nah, tanaman padi ini juga bisa tumbuh di daerah yang bercuaca panas dengan curah hujan yang tinggi. Nah, berikut adalah daerah dengan penghasil padi yang terbesar, yaitu di daerah Jawa Barat. Kemudian apa lagi? Iya, pintar. Jawa Timur. Terus, iya, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Nah, siapa yang tahu tahap pertumbuhan padi itu berapa hari? Iya, pintar. Jadi, tahap pertumbuhan padi itu dimulai dari 110 sampai 130 hari. Pertumbuhan padi itu dibagi menjadi 3 tahap besar. Yang pertama, benih dimasukkan ke dalam karung goni, kemudian direndam selama 1 malam dengan air mengalir. Supaya apa? Ya, supaya proses perkecambannya itu berlangsung secara bersamaan. Yang kedua, benih dipindahkan ke lahan sementara. Kemudian jika benih sudah siap, barulah dipindah tanamkan ke sawah. Jika sudah muncul akar atau tunas yang menonjol keluar dan batangnya memanjang, biasanya petani memberikan pengairan, pestisida, dan pupuk. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang sampai berwarna kuning.
Nah, dari sini kalian tahu tidak apa itu gabah? Iya, gabah adalah bulir padi yang dibungkus oleh sekam. Sekam itu adalah kulit padi. Nah, dari gabah inilah yang nantinya dijadikan benih untuk ditanam kembali. Karena banyak dikonsumsi oleh masyarakat, tanaman padi bisa saja jumlahnya berkurang. Maka dari itu, petani harus menjaga agar tanaman padi bisa terus-menerus dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, yaitu dengan cara yang pertama, siapa yang tahu? Iya, pintar, yaitu dengan menjaga bibit agar bisa ditanami kembali. Yang kedua, dengan menjaga lahan pertanian, jangan didirikan bangunan maupun industri. Yang ketiga, jangan membuang sampah sembarangan, sebab jika kita membuang sampah sembarangan bisa menyebabkan banjir, sehingga padi tidak bisa tumbuh. Yang keempat, saluran air harus dijaga agar tetap mengalir. Hal tersebut adalah cara untuk menjaga agar padi terus bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Baik, dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, jika sudah paham semua, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu ada contoh daerah pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Nah, siapa nih yang belum pernah ke pantai? Nah, tentunya pasti kalian sudah pernah berwisata ke pantai. Siapa yang tahu pantai itu apa? Ya, pintar. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Biasanya di pantai ini dijadikan untuk objek wisata dan penduduknya bermata pencarian sebagai nelayan. Yang kedua adalah dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi dengan ketinggian 500 meter. Biasanya di dataran tinggi ini dijadikan untuk objek wisata dan masyarakatnya mayoritas berkebun, yaitu contohnya perkebunan teh. Yang ketiga, dataran rendah. Siapa yang tahu dataran rendah itu apa? Iya, pintar. Dataran rendah itu adalah permukaan bumi dengan ketinggian 200 meter di atas permukaan laut. Biasanya di dataran tinggi ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Misalnya seperti apa? Ya, pertanian, peternakan, industri, perumahan, dan lain-lain. Nah, baik, dari materi yang telah Ibu sampaikan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Alhamdulillah jika kalian sudah paham semua. Nah, sekarang Ibu akan bertanya, kita sudah belajar tentang materi apa saja tadi? Ya, benar. Kita sudah belajar tentang pemanfaatan sumber daya alam dan cara menjaga sumber daya alam di lingkungan sekitar. Contohnya tadi, padi. Yang kedua, ya, kita sudah belajar tentang karakteristik daerah pantai. Terus apa lagi? Ya, pintar. Dataran tinggi dan dataran rendah. Baik, di sini Ibu akan menyimpulkan tentang materi yang telah kita pelajari hari ini, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan rezeki yang sangat melimpah kepada kita semua untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Allah memberikan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan kita. Maka dari itu, kita harus bersyukur kepada Allah dan selalu menjaga sumber daya alam yang telah diberikan kepada kita semua dengan cara merawatnya. Kita tidak boleh merusak sumber daya alam yang telah diberikan, agar sumber daya alam terjaga dan bisa digunakan secara terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Mungkin untuk pembelajaran hari ini Ibu kira cukup. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya kita masuk ke pembelajaran kedua, yaitu masih sama temanya, peduli terhadap makhluk hidup. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Terima kasih atas partisipasinya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.